Universitas Tribhuwana Tunggadewi kembali menorehkan momen penting dalam perjalanan akademik dan profesional mahasiswa kesehatan melalui acara pelantikan dan ucap sumpah profesi nurse periode ke-14. JTV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Violita dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Universitas Tribhuwana Tunggadewi menggelar pelantikan dan ucap sumpah profesi nurse periode ke-14 tahun 2025 sebagai bentuk profesionalitas dalam dunia kesehatan khususnya keperawatan. Bagaimana rangkaian kegiatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Selanjutnya, acara resmi dibuka oleh pembawa acara menandai dimulainya seluruh rangkaian kegiatan pelantikan dan ucap sumpah profesi nurse Unitri periode ke-14. Satu persatu, jajaran pimpinan universitas dan organisasi profesi memasuki ruangan. Hadir dalam kesempatan ini Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, serta perwakilan Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia, baik dari tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Kota Malang. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPNI, berkumandang menjadi simbol semangat profesionalisme, solidaritas, dan pengabdian dalam dunia keperawatan. Himne Tribhuwana. Mars PPNI.
Memasuki agenda berikutnya, disampaikan laporan pendidikan oleh Ketua Program Studi Profesi Nurse, Nurse Rahmat Husul Khairun. Dalam laporan pendidikan tersebut, disampaikan gambaran proses pendidikan profesi nurse yang telah ditempuh oleh para peserta, mulai dari pembelajaran akademik, praktik klinik, hingga pembentukan sikap dan karakter profesional. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan pendidikan program studi pendidikan profesi nurse tahun 2025 ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, hingga periode ini total lulusan nurse Fikes Unitri sebanyak 828 orang. Jumlah peserta untuk angkatan sumpah periode ini sebanyak 48 orang, dengan rincian 5 orang beragama Islam, 31 orang beragama Kristen, dan 12 orang beragama Katolik. Berdasarkan surat keputusan Ketua Penyelenggara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan nomor 1213/UK/T/10/Romawi/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang hasil uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan program studi profesi nurse, bahwa angkatan lulusan first taker mahasiswa Fikes Unitri sebesar 82,14%. Hasil ini telah melampaui standar mutu internal. Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan nomor 98/TP Fikes/DL/660/11 Romawi 2025 tentang lulusan mahasiswa program studi pendidikan profesi nurse, bahwa terdapat 46 lulusan dengan rata IPK 3,75. IPK tertinggi 4,0 yang diraih oleh Nurse Triputra Daud Umbu Tonga dan Nurse Asriani Rosa Lia Riada. Kami ucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua lulusan, karena perjuangan dan kerja keras saudara telah membuahkan hasil yang sangat baik. Selamat dan terima kasih kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua nurse baru yang telah berjuang, berdoa dan bekerja keras untuk mendukung secara moral maupun material kepada anak-anaknya. Terima kasih juga yang sebesarnya kami sampaikan kepada pimpinan Universitas dan Yayasan Bina Patria Nusantara yang telah mendukung sepenuhnya atas terselenggaranya pendidikan profesi nurse yang berkualitas ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh mitra dari RSUD Bangil, RSUD Saiful Anwar, RSUD Karsa Husada Batu, RSUD Mardi Waluyo Blitar, Puskesmas Wagir, Puskesmas Bantur, dan yang lainnya yang belum kami sebutkan, yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh CI dari berbagai wahana dan juga dosen pembimbing yang telah sabar memfasilitasi mahasiswa kami sehingga pada akhirnya hari ini bisa dilantik sebagai nurse baru. Rangkaian acara pelantikan dan ucap sumpah profesi nurse Universitas Sri Buana Tunggadewi periode ke-14 kian memasuki momen inti yang menandai resmi dimulainya tanggung jawab profesi para nurse baru. Prosesi pelantikan dan ucap sumpah profesi nurse pun dimulai. Wakil Rektor 1 Universitas Sri Buana Tunggadewi bersama perwakilan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur mengambil tempat di ruangan utama. Kehadiran keduanya menegaskan bahwa prosesi ini tidak hanya bersifat seremonial, namun juga memiliki kekuatan legal dan profesional yang diakui oleh institusi pendidikan serta organisasi profesi. Melantik saudara sebagai nurse lulusan pendidikan profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sri Buana Tunggadewi. Semoga saudara-saudara sekalian senantiasa berkontribusi sebagai tenaga kesehatan masyarakat dan mempunyai kemajuan di dalam profesi nurse. Terima kasih. Selanjutnya,
dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan dan ucap sumpah profesi nurse. Berita acara ini menjadi dokumen resmi yang menyatakan bahwa para nurse baru telah sah dilantik dan siap menjalankan praktik keperawatan sesuai dengan kode etik dan ketentuan profesi yang berlaku. Itu, acara dilanjutkan dengan prosesi ucap sumpah profesi nurse menurut agama masing-masing, yaitu agama Islam, Protestan, dan Katolik. Prosesi ini dipandu oleh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan serta disaksikan oleh Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur dan para rohaniawan. Dan terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. 2. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. 3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan keilmuan keperawatan. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali diminta keterangan untuk proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antara sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam memberikan pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Sebagai bagian dari prosesi tersebut, dilakukan pula penandatanganan lafal sumpah profesi nurse serta penyerahan dokumen sumpah oleh perwakilan nurse baru dari masing-masing agama kepada Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Prosesi ini disaksikan secara langsung oleh Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur dan para rohaniawan. Penandatanganan lafal sumpah ini menjadi simbol kesungguhan dan kesiapan para nurse baru dalam menjalankan amanah profesi. Setiap tanda tangan yang dibubuhkan menegaskan bahwa sumpah yang diucapkan akan menjadi pedoman dalam setiap langkah pengabdian di dunia keperawatan.
keseluruhan anggota dalam organisasi profesi, dilaksanakan penyematan tanda keanggotaan profesi oleh perwakilan Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Malang kepada perwakilan Nurs baru. Penyematan ini menjadi simbol resmi masuknya para lulusan ke dalam komunitas profesional perawat yang terikat oleh kode etik dan tanggung jawab profesi. Setelah prosesi penyematan tanda keanggotaan, acara dilanjutkan dengan penyerahan daftar lulusan nurs baru oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggadewi kepada Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur. Penyerahan daftar lulusan ini merupakan bentuk pelaporan dan pengakuan resmi bahwa para peserta yang telah dilantik dan mengucap sumpah telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan profesional sebagai seorang nurs. Nurs Azriani Karim SK, putri dari Bapak Karim Higani dan Ibu Sauria Zainuddin, asal Maluku Utara. Sertifikat profesi nurs menjadi bukti tertulis atas kompetensi dan kualifikasi para lulusan sebagai tenaga kesehatan profesional lebih dari sekadar dokumen. Sertifikat ini merupakan simbol hasil perjuangan panjang dalam menempuh pendidikan praktik klinik serta pembentukan karakter dan etika profesi. Penyerahan sertifikat dilakukan secara bertahap dan hikmat, disertai ekspresi haru dan bangga dari para nurs baru. Momen ini menjadi pengakuan atas usaha, ketekunan, dan komitmen mereka dalam menyiapkan diri sebagai perawat yang siap mengabdi kepada masyarakat. Nurs baru agama Kristen Protestan. Nurs Semi Roslince Mesa SK, putri dari Bapak Lende Anamesa dan Ibu Kristina Nindawola, asal Nusa Tenggara Timur. Nurs Elindra Sari Putri Vandra Wongahara SK, putri dari Bapak Andreas Umutongga Wongahara dan Ibu Rambu Anasida, asal Nusa Tenggara Timur. Nurs Noveria Wiku Epa SK, putri dari Ibu Yuliana Tingginalu, asal Nusa Tenggara Timur. Nurs Fertiana Vin Fadilero SK, putri dari Bapak Agustinus Katomura dan Ibu Katrina Geda, asal Nusa Tenggara Timur. Nurs Ocin Marlin Umbu Zogara SK, putri
dari Bapak Nikodemus Umbu Sogara dan Ibu Marta Malo, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Markus Hulamale SK, putra dari Bapak Soleman Hulamale dan Ibu Carolina Konimoda, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Armince Nuritana SK, putri dari Bapak Yulinius Nuritana dan Ibu Lydia Tebu, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Elizabeth Enga Taraladu SK, putri dari Bapak Bula Landuweru dan Ibu almarhum Margareta Atabiba, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Asriani Rosalia Riada SK, putri dari Bapak Andreas Bulu dan Ibu Marcelina Dadabili, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Justin Billy SK, putri dari Bapak Ngongo Billy dan Ibu Carolina Laliwunga, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Octaviana Kondi SK, putri dari Bapak Gonakaka dan Ibu Yohana Pare, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Karma Umbu Pandaja SK, putra dari Bapak Yusuf Umburihi dan Ibu Maria Dawingana, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Arinda Sisilia Ramburija SK, putri dari Bapak Herman Herum Jukaprain dan Ibu Katarina Rambu Wasagodang, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Juliani Lende SK, putri dari Bapak Petrus Lende Seigo dan Ibu Andriana Lulubani, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Damaris Lani SK, putri dari Bapak Daud Todalani dan Ibu Korlina Tomaina, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Yelnita SK, putri dari Bapak Julius Mudak dan Ibu Muntiana, asal Kalimantan Timur.
Nurse Lestari Nonaina SK, putri dari Bapak Frans Dukawole dan Ibu Apliana Leda Kaka, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Albert Daniel Wolo SK, putra dari Bapak almarhum Yeremias Wolo dan Ibu Cornelia Padu, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Henny Adrianus Ngongo SK, putra dari Bapak almarhum Stefanus Ngongo dan Ibu Justina Rambu Bobadejoru, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Maria Krisnawati Natara SK, putri dari Bapak Ferianto Moza dan Ibu Margareta Muma, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Putri Sonia Rambu Babang SK, putri dari Bapak Rawa Mandapu dan Ibu Katrina Lodanderu, asal Nusa Tenggara Timur. Nurse Santiani Renadedu SK, putri dari Bapak Keringnyeru dan Ibu Herlina Horyogi, asal Nusa Tenggara Timur. Rangkaian acara pelantikan dan ucap sumpah profesi nurse Universitas Tribuana Tunggadewi periode ke-14 dilanjutkan dengan nuansa yang lebih reflektif dan penuh makna. Acara berlanjut dengan persembahan lagu berjudul Doa Seorang Anak yang dibawakan oleh perwakilan nurse baru. Kasihan ibu, hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Air mata yang kau tabur dituai bahagia. Selanjutnya disampaikan pesan dan kesan dari perwakilan nurse baru oleh Nurse Triputa Daud Umbutonga. Dalam penyampaiannya, tergambar rasa terima kasih kepada para dosen, pembimbing, orang tua, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pendidikan profesi nurse. Ini adalah tingkah laku kami yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian,
ada kata-kata kami mungkin yang tidak pantas, atau bahkan tingkah laku kami atau sikap kami yang membuat Bapak Ibu tersinggung. Dari hati kami yang paling dalam, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga dibukakan pintu maaf bagi kami. Semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu dosen, karena dari tangan Bapak Ibu dosenlah lahir tenaga kesehatan yang profesional, yang kelak akan mengabdi bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia. Hadirin yang kami hormati, bagian terpenting dari ucapan terima kasih ini pada hari ini adalah kepada kedua orang tua kami. Untuk ayah, ibu, papa, mama, terima kasih untuk cinta dan kasih sayang, untuk doa dan pengorbanan yang tiada henti. Tidak ada kata-kata yang benar-benar mewakili cinta kalian bagi kami. Dari awal pendidikan kami hingga saat ini, kami tahu ini mungkin bukan hal yang mudah. Ada pengorbanan harta, tenaga, bahkan air mata. Ada doa-doa panjang di sepanjang malam yang tak pernah putus, yang mungkin saja kami tidak mendengar. Tapi kami tahu bahwa Tuhan melihat dan mendengarnya. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wakil Rektor 1 Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Profesor KGS Ahmadi. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 menyampaikan apresiasi atas kerja keras para nurse baru yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan profesi. Sektor pertanian, sektor kesehatan menjadi tantangan, terutama tadi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh kesan dan pesan dari peserta nurse, sumpah nurse, bahwa di daerahnya masih sangat terbatas, apalagi untuk bidang kesehatan. Kami menghimbau nurse baru yang ada di program Profesi Nurse Universitas Tribhuwana Tunggadewi untuk membangun di bidang kesehatan, terutama di daerahnya masing-masing. Daerah menunggu kiprah kalian untuk membangun daerahnya, utamanya di bidang kesehatan. Hari ini kalian sudah masuk ke dalam anggota Profesi Nurse ya, PPNI. Ini juga menuntut adanya komitmen untuk menghormati, menghargai etika profesi. Sebagai suatu organisasi, kami yakin bahwa ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Jagalah nama Unitri untuk profesi nurse ini. Ya. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Profesor Widowati. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan menyampaikan harapan agar para nurse baru dapat menjadi perawat yang tidak hanya unggul dalam keterampilan klinik, namun juga memiliki karakter yang kuat, empati yang tinggi, dan komitmen kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan iptek kesehatan, dan satu lagi, memiliki kepedulian sosial dalam melayani masyarakat, khususnya kelompok yang rentan. Kita tahu, kita sadar bahwa tantangan dunia kesehatan ke depan ini semakin kompleks, terus berkembang. Oleh karena itu, teruslah belajar, menjaga nama baik alma mater, dan menghayati profesi sebagai panggilan pelayanan, bukan sekedar semata-mata ini adalah sebuah pekerjaan. Dan pada kesempatan ini, Ibu sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dosen, preseptor, pembimbing klinik, mitra lahan, praktik, kaprodi, tendik, laboran
yang telah berkontribusi dalam proses pendidikan profesi kalian. Juga terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah menjadi sumber doa dan dukungan dan kekuatan dari para lulusan ini. Dan tentunya sebagai akhir kata, saudara-saudara, Ibu menyampaikan selamat dan sukses kepada 48 nurse baru. Selamat mengabdikan diri bagi kesehatan masyarakat. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai setiap langkah pengabdian saudara. Demikian, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Pak Rektor yang diwakili Warek 1 Prof. Ahmadi. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh perwakilan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur, Profesor Ahsan. Dalam sambutannya, DPW PPNI Jawa Timur menegaskan peran strategis perawat sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien. Itu dituntut yang namanya tanggung jawab dan disiplin. Artinya Bapak Ibu sekalian, saudara adalah berhadapan dengan orang yang tidak berdaya. Pasien sakit itu bukan hanya fisiknya yang sakit, tetapi juga mentalnya, sosialnya, spiritualnya sakit. Oleh karena itu bagaimana Anda bisa memberikan, melayani dengan setulus hati, itu yang dibutuhkan. Jadi perawat bukan hanya pinter, bukan hanya cerdas, tetapi adalah punya akhlak yang bagus. Yang berikutnya adalah perawat itu harus punya jiwa komunikatif. Komunikatif itu Bapak sekalian bukan hanya sekedar pintar ngomong, ya, tetapi komunikatif itu adalah bagai pendekatan dengan hati. Pendekatan hati itu adalah pendekatan kalau saya sakit bagaimana, kalau orang tua saya yang sakit bagaimana, kalau misalnya keluarga saya yang sakit bagaimana. Oleh karena itu komunikasi itu adalah bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan kita, bagaimana komunikasi dengan diri kita, bagaimana komunikasi dengan orang lain, kemudian bagaimana komunikasi negara. Oleh karena itu berikan yang terbaik untuk orang yang kita layani. Insya Allah kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang yang kita layani, pasti kita akan dilayani oleh Tuhan. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Muhammad Fauzi MK. Doa ini dipanjatkan sebagai ungkapan syukur atas kelancaran seluruh rangkaian acara, sekaligus memohon ridho dan petunjuk agar para nurse baru diberikan kekuatan, keikhlasan, dan keistiqomahan dalam menjalankan amanah profesi. Ya Allah, Ya Malik, Ya Aziz, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi nusa dan bangsa, khususnya keluarga besar Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Matin, karuniakan kepada kami kemampuan jiwa dan raga untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Ya Allah, Ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Ya Allah yang Maha mendengar doa, kabulkanlah permohonan kami, agar kami semua tergolong hamba-hambamu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Karakter ini sebagai landasan seseorang untuk melihat kemampuan dia menunjang suksesnya. Jadi kalau dasar sudah kita bentuk lewat karakter, pasti bangunan di atas juga akan baik. Ya, sebagai bentuk akhir dari pendidikan akademik maupun profesi yang telah diselesaikan oleh mahasiswa, kemudian mereka juga diakui, mereka sekarang telah menjadi perawat profesional karena mereka semua telah lulus ujian kompetensi. Komitmen kami lewat kurikulum yang kami sajikan dengan capaian pembentukan lulusan yang ada profil di dalamnya, kemudian juga berbagai kerjasama dengan lahan praktik yang membuat mereka itu bisa terampil langsung di lapangan. Yang namanya tantangan tidak bisa kita hindari, jadi bagaimana kita mengajak mahasiswa untuk terus mau belajar sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti. Lulus ya, tetapi semangat belajar akan terus bergelora. Harapan kami adalah mereka cakap klinik dalam melakukan tugas profesionalnya, kemudian mereka juga terampil di dalam melakukan tugas dan juga soft skill-nya baik. Gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan ada 4 hal yang ingin kami harapkan dari lulusan ini, bukan hanya dari sisi pemahaman mereka pengetahuan, tapi juga kemampuan dia untuk menunjang kepekaan sosial mereka, nilai-nilai sampai kepada adaptasi terhadap perubahan yang ada. Nah, jadi profesionalisme itu adalah sesuatu yang harus diusahakan karena kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kebetulan perawat itu kan melayani orang sakit. Oleh karena itu di dalam pelayanan harus bersifat holistik, yaitu penanganan biopsikososio-spiritual. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita menguatkan bahwa namanya sakit itu adalah ujian, dan setiap ujian itu mesti ada keberhasilan dan ada ketidakberhasilan. Nah, yang selalu ditanamkan adalah bagaimana bahwa ujian itu akan selalu pertama adalah menggugurkan dosa-dosa, dan yang kedua adalah meningkatkan derajatnya. Oleh karena itu perawat harus memberikan pelayanan yang optimal. Caring itu adalah bagaimana perhatian, kepedulian kepada pasien dan keluarganya. Nah, caring itu yang mendasari bagaimana perawat bisa membuat pelayanan yang terbaik. Jadi yang termasuk pertama adalah dia peka terhadap perubahan pasien, peka terhadap kondisi pasien, dan terpeka terhadap perkembangan dari pasien. Dan itu harus dilakukan dengan pendekatan yang namanya asuhan keperawatan. Dalam asuhan keperawatan itu justru yang paling ditekankan adalah bagaimana melakukan pengkajian dengan benar. Pengkajian yang benar itu mulai dengan komunikasi yang efektif, pemeriksaan fisik yang holistik, pemeriksaan penunjang, dan yang berikutnya adalah interpretasi dari hasil-hasil tadi, sehingga akan menemukan masalah yang aktual. Kemudian berikutnya adalah memberikan pelayanan yang holistik, dan yang terakhir adalah bagaimana kita melayani setulus hati yang komprehensif. Jadi pesan saya yang utama bahwa adik-adik itu adalah pasti punya masa depan ke depannya. Pertama adalah belajar. Belajar itu adalah berubah itu adalah bagaimana menjadi yang terbaik. Yang kedua, harus selalu beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Jadi perubahan itu yang sepanjang waktu akan selalu berubah, oleh karena itu kita harus beradaptasi. Yang ketiga adalah harus melek teknologi, termasuk adalah teknologi digital. Kemudian pelayanan itu ada tangan kanannya itu adalah ilmunya sebagai seorang perawat, kemudian tangan kirinya itu adalah alat penunjang, yaitu yang namanya teknologi yang dibutuhkan. Demikian pemirsa, pelantikan dan ucap sumpah profesi nurse ke-14 Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Dengan adanya prosesi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia, khususnya di bidang keperawatan. Saya Violita dan rekan yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.